tugas ini, saya melakukan implementasi program deteksi objek menggunakan metode YOLO V8. Dalam proses pengerjaannya sendiri, saya menggunakan Anaconda sebagai environment manager untuk mengatur library dan dependensi yang dibutuhkan. Kemudian langkah awal yang saya lakukan adalah dengan membuka Anaconda Navigator, kemudian menjalankan environment yang telah saya siapkan. Setelah itu, saya dapat memilih untuk membuka project menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Pada hal ini dilakukan melalui Anaconda agar interpreter Python yang digunakan itu sesuai dengan environment yang telah dibuat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung jelaskan saja mengenai codingan yang saya gunakan. Oke, jadi pada bagian import library-nya itu ini digunakan untuk mengimport kelas YOLO dari library Ultralytics yang digunakan untuk memanggil model YOLO V8. Kemudian pada bagian import CV2 itu digunakan untuk mengimpor library OpenCV atau CV2 untuk pengolahan gambar dan video. Lalu kemudian pada bagian load model ini digunakan untuk membuat objek model YOLO V8 dengan file pre-trained untuk versi ringan dan cepat. Lalu pada webcamnya sendiri ini mengaktifkan kamera utama atau indeks 0 untuk mengambil video secara real time. Kemudian pada bagian count boneka ini sama dengan 0, ini adalah variabel untuk menghitung jumlah objek dari boneka. Lalu untuk count botol, ini variabel untuk menghitung jumlah objek botol. Kemudian count sikat, ini variabel untuk menghitung jumlah objek sikat gigi. Lalu pada bagian counted IDs, ini list untuk menyimpan ID objek yang sudah dihitung agar tidak terhitung secara 2 kali. Nah, kemudian untuk pada bagian target classes-nya itu digunakan untuk membuat dictionary untuk menentukan objek apa saja yang ingin dideteksi. Lalu di sini saya menggunakan deteksi teddy bear atau boneka. Jadi jika YOLO mendeteksi teddy bear, itu akan ditampilkan sebagai boneka. Kemudian jika mendeteksi bottle akan ditampilkan sebagai botol. Lalu jika mendeteksi toothbrush akan ditampilkan sebagai sikat gigi. Nah, kemudian pada bagian untuk menentukan nama jendela tampilan, di sini gunakan window name YOLO V8 counter. Lalu di sini untuk bagian CV2 named window itu digunakan untuk membuat window dengan ukuran yang bisa diubah. Lalu pada bagian CV2 set window property ini digunakan untuk mengatur properti window. Kemudian ada window name, ini digunakan untuk nama window yang diatur. Lalu ada CV2 WND prop full screen, ini digunakan untuk properti full screen. Lalu CV2.window full screen ini digunakan untuk mengaktifkan model full screen seperti itu. Pada bagian loop utama, di sini tertulis while true. Ini adalah bagian perulangan tanpa batas untuk menjalankan program secara terus-menerus. Dimana setelahnya itu ada bagian read frame sama dengan cap.read. Itu adalah digunakan sebagai mengambil frame sebuah gambar dari webcam. Kemudian if not read itu adalah untuk mengecek apakah frame ini berhasil untuk diambil. Nah, apabila gagal, di sini kan tertulis Greek, maka program itu akan keluar dari loopingnya seperti itu. Kemudian pada bagian height, width, frame shape ini digunakan untuk mengambil tinggi dan lebar dari frame yang digunakan. Lalu di sini kan ada bagian line X dan Y, itu digunakan untuk menentukan posisi garis vertikal yang berada di tengah layar. Lalu di sini untuk tracking objeknya kita menggunakan result sama dengan model.track. Ini digunakan untuk menjalankan fungsi tracking dulu. Kemudian pada bagian frame ini adalah bagian yang dianalisis. Kemudian pada bagian persist sama dengan true itu digunakan untuk menyimpan ID objek agar tetap konsisten. Lalu pada bagian conf sama dengan 0.5 itu digunakan untuk minimum confidence sama dengan 50%. Seperti itu. Kemudian masuk pada bagian gambar garis atau CV2.line. Di sini fungsinya itu untuk menggambar garis, di mana pada bagian frame ini adalah tempat garis digambar. Lalu line X
sama dengan line x, 0 itu merupakan titik awal garis, lalu line x height itu titik akhir garis. Nah, kemudian di sini kan tertulis 0,255, ini warna kuning dari programnya sendiri, nanti warnanya maksudnya. Kemudian untuk 4 ini adalah ketebaran garis. Lalu untuk mengecek objek, kita gunakan di sini if result null boxes ID is not known, dimana pada bagian ini digunakan untuk mengecek apakah ada objek yang terdeteksi. Lalu pada proses pengambilan datanya, codingan ini akan menuliskan boxes sama dengan results null boxes xy cpu numpy, dimana pada bagian ini program itu akan mengambil koordinat bounding box. Lalu pada bagian IDS sama dengan results null boxes id .cpu numpy, program ini akan mengambil ID dari objek. Lalu pada bagian classes sama dengan results null boxes class cpu numpy, jadi program ini akan mengambil kelas dari objek yang digunakan, seperti itu. Lalu di sini kita masuk kepada loop objeknya, di mana program menuliskan for box obj underscore id class in zip dalam kurung boxes, ids, classes titik 2, di mana program ini nantinya akan bekerja pada loop dari setiap objek yang nantinya itu akan terdeteksi. Lalu untuk koordinatnya, di sini kita punya koordinat x1, y1, x2, dan y2, di mana bagian ini berguna untuk mengubah koordinat bounding box ke dalam bentuk integer seperti itu. Lalu di sini nama kelas atau class underscore name sama dengan model.names itu digunakan untuk mengubah ID kelas menjadi nama objek. Kemudian if class underscore name in target.classes, jadi pada program ini hanya memproses objek yang diinginkan saja. Jadi apabila kamera nanti menangkap gambar yang tidak diinginkan, maka programnya itu tidak akan menangkap seperti itu. Kemudian untuk bagian titik tengah, ini center underscore x sama dengan integer x1 plus x2 per 2. Ini digunakan untuk menghitung posisi tengah objek pada sumbu x. Lalu pada bagian bounding box, ini digunakan untuk menggambar kotak objek, di mana pada bagian label sama dengan target classes class underscore name, ini digunakan untuk membuat text label. Lalu sampai pada menampilkan label, di mana nanti tertulis pada codingan itu cv2.putText. Ini akan menampilkan teks ke frame. Nah, pada bagian logika hitungnya, if center underscore x lebih dari line underscore x. Jadi jika objek melewati garis pada program ini, if object underscore id not in counted dot underscore ids, ini untuk bagian yang belum dihitung. Kemudian pada bagian counted underscore ids dot append dalam kurung obj underscore id, di sini program akan menyimpan id agar tidak dihitung lagi. Kemudian pada bagian tambah counter, di sini tertulis if class underscore name sama dengan teddy bear, maka count underscore boneka plus sama dengan 1. Jadi tambah jumlah boneka, tambahnya itu nanti 1 seperti itu, sesuai dengan codingan yang kita tulis. Lalu pada bagian battle, kita tulis di sini elif class underscore name sama dengan battle count underscore battle plus sama dengan 1. Lalu pada bagian toothbrush atau sikat gigi, di sini tertulis elif class underscore name toothbrush count underscore sikat plus sama dengan 1. Jadi tambah jumlah sikat giginya 1, tambah jumlah botolnya 1. Kemudian pada background counter, di sini tertulis gv2.rectangle, frame-nya di sini terus 10,10, lalu sekian. Ini digunakan untuk membuat kotak hitam sebagai background text. Kemudian tampilkan jumlah. Jadi di sini gv2
input teks ini digunakan untuk menampilkan jumlah masing-masing objek. Lalu tampilkan frame di sini cv2.imshow window_name frame ini digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Lalu pada tombol keluarnya di sini kan tertulis if cv2.whitk 1 and 0xff 27 di sini digunakan untuk mengecek tombol ISC. Jadi semisal kita mau keluar dari hasil yang kita gunakan nih, itu kita gunakan tombol ISC. Kemudian pada bagian break ini kita akan keluar dari looping. Nah, untuk menutup programnya sendiri ini kita digunakan cap.release atau melepaskan kamera. Lalu cv2.destroy all windows itu kita akan menutup semua windows atau jendela yang sudah kita gunakan. Nah, di sini kita langsung aja run kodenya. Kemudian ini tampilan dari kamera webcamnya. Di sini kan tertulis ada boneka, botol, sikat gigi. Nah, waktu awal kan masih sama dengan 000. Kemudian ini untuk objek botolnya kelihatan kan udah kedeteksi berapa kali. Objeknya diganti jadi boneka teddy bear. Nah, itu udah terdeteksi 1 kali. Lalu untuk objek selanjutnya ini digunakan sikat gigi.